Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan kapal motor penumpang di Selat Bali tak boleh berlayar, antrian kendaraan mengular. Perampok dan pembunuh perempuan tua di Pasuruan diringkus, pelaku keponakan korban yang ketagihan judi online. Di tengah kebudayaan modern, kesenian Jathilan di Lamongan masih memikat masyarakat. Kita ke informasi pertama. Buntu tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI menyetop sementara 15 kapal yang dinilai tak layak beroperasi. Imbasnya, antrian kendaraan di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi mengular hingga keluar pelabuhan. Antrian truk-truk pengangkut sembako dan logistik dari berbagai daerah di Jawa Timur mengular di Jalan Raya Desa Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Rabu pagi. Kendaraan besar itu tak bisa masuk ke area pelabuhan karena area parkir dipadati kendaraan yang mengantre menyeberang ke Pulau Bali. Hal ini merupakan buntut tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang mengakibatkan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI menghentikan sementara 15 kapal penyeberangan yang dinilai tak layak beroperasi di Selat Bali. Agar tak mengganggu aktivitas masyarakat, Satlantas Polresta Banyuwangi memberlakukan pengalihan arus ke Jalan Lingkar Ketapang. Sopir truk yang lama mengantre sempat melakukan protes dengan memblokade akses masuk pelabuhan hingga mengakibatkan kemacetan semakin parah. Mempertimbangkan dampak kemacetan yang semakin parah serta desakan para sopir truk sembako dan logistik, pihak otoritas pelabuhan akhirnya mengoperasikan 4 dari 15 kapal yang sempat di-stop beroperasi di dermaga pelabuhan ASDP Ketapang. Meski demikian, pengoperasian 4 kapal itu belum mampu mengurai kemacetan. Suasana pelabuhan ASDP Ketapang hingga Rabu siang masih macet karena banyaknya kendaraan yang tertahan di kantong parkir pelabuhan. Sekarang ini yang penting ada penambahan kapal dari SOP gitu loh. Sekarang biar ada tambahan kapal dulu untuk memperlancar dulu gitu Pak. Untuk muatan satu masih sementara kan kita bareng-barengan koordinasi konfirmasi masalah muatannya nggak ada titik temu. Penundaan pengoperasian 15 kapal di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi berdasarkan pemeriksaan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI yang menyatakan 15 kapal penyeberangan tak layak beroperasi di Selat Bali. Ke-15 kapal yang di-stop beroperasi ini mayoritas dulunya adalah kapal jenis landing craft tank yang biasanya digunakan mengangkut barang, namun dimodifikasi oleh pihak perusahaan pemilik kapal menjadi kapal motor penumpang. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi. Letusan erupsi membentuk kolom abu setinggi 1.200 meter dengan intensitas sedang. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah meminta warga meningkatkan kewaspadaan. Gunung Semeru mengalami erupsi pada Selasa siang. Erupsi kali ini terjadi berupa letusan kolom abu sekitar 1.200 meter dari puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Erupsi Semeru terekam CCTV yang terpasang di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang yang mengarah ke sisi tenggara gunung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena status Gunung Semeru hingga kini masih berada di level 2 waspada. Status Gunung Semeru kan masih level 2 waspada. Kita antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi banjir dengan membawa material yang sudah menumpuk di bibir kawah akan menjadi ancaman tersendiri untuk seluruh aliran di bawahnya mulai Curah Koboan, Besuk Bang maupun Besuk Sat. Untuk rekomendasi kepada warga apa Pak? Jadi warga tetap sesuai dengan himbauan dari PVMBG radius 13 km
diharapkan tidak ada aktivitas. Petugas BPBD meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas di radius 13 km di sepanjang aliran Sungai Besuk Kobokan karena berpotensi terjadi awan panas dan banjir lahar. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kecelakaan antara bus dan pemotor terjadi di Blega Bangkalan. Akibat kecelakaan, pengendara motor sempat terjepit di kolong bus hingga mengalami luka parah. Seorang pengendara sepeda motor mengalami luka berat setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah bus di Jalan Raya Kepong Blega Bangkalan. Insiden berawal saat bus yang melaju dari arah Bangkalan menuju Sampang mencoba menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun, bus gagal mendahului kendaraan di depannya hingga akhirnya masuk ke jalur berlawanan dan menabrak seorang pengendara sepeda motor. Korban berinisial N yang diketahui merupakan petugas PLN terjatuh dan tubuhnya masuk ke dalam kolong bus. Akibatnya korban mengalami luka patah tulang. Untuk kronologis kejadian, bahwasanya kendaraan bus Hino yang dikemudikan oleh Bapak inisial W berjalan dari arah barat ke timur, kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara itu tiba-tiba mendahului ke kanan, kemudian dari arah sebaliknya pesepeda motor atas nama N berjalan dari arah timur ke barat sehingga terjadi tabrak depan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Akibat luka yang dialaminya, korban langsung dibawa ke RSUD Sarifan Ambami Rato Ebu Bangkalan untuk mendapat penanganan medis. Peristiwa kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas dari Polres Bangkalan. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan.